Halo, Shalom. Salam damai sejahtera dan saya sangat gembira dan bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bertemu lagi hari ini, hari Minggu, ya 18 hari bulan Julai. Yes, selamat bertemu lagi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi dan saudara dan saudari seiman yang saya kasihi. Ya, saya Pastor Miller. Yes, hari ini khotbah saya adalah tajuknya saksi. S-A-K-S-I. Dalam Inggris, witnesses. So, tanpa lengah lagi kita mau terus masuk ke dalam firman Tuhan. Saya mau membaca dari perjanjian baru in the New Testament. Galatia pasal 3 ayat 6 sehingga 9. Tolong yang mengambil nota sediakan pensil dan buku tulis. Yes. Okay. Galatia pasal 3 ayat 6 sehingga 9. Ya, sebelum itu di ayat 5 Rasul Paulus menulis surat ini kepada gereja Galatia, Kristen, orang yang percaya di Galatia. Dan dia mengatakan, Tuhan yang menganugerahkan Roh Kudus, Tuhan yang memberi Roh Kudus kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mukjizat di antara kamu karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Amen. Secara itu juga ayat 6, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dalam satu bahasa yang lain yang senang, artinya karena Abraham percaya kepada Allah dan Allah mengatakan sekarang engkau betul Abraham. Engkau adalah orang benar. Dari orang salah, engkau sekarang adalah benar di hadapan saya. Itu maksudnya. Jadi setelah Abraham percaya, dia menjadi orang benar di mata Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan, firman ini diambil Rasul Paulus daripada buku Perjanjian Lama, yaitu buku Kejadian, Genesis chapter 15 verse 6. Kejadian pasal 15 ayat 6, di mana Tuhan membawa Abraham keluar kemahnya. Dan pada malam hari Tuhan mengatakan, lihat Abraham ke langit di atas malam ini. Hitunglah bintang-bintang itu kalau kamu boleh. Begitu ramailah turunanmu kelak Abraham. Jadi Abraham percaya kepada Tuhan. Dan karena dia percaya pada Tuhan, Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan mengatakan kepada Abraham, karena kamu percaya, karena imanmu, sekarang engkau orang benar. Orang betul, tidak salah lagi di hadapan Tuhan. Berarti dia selamat. Jadi ayat 7, jadi kamu lihat, kata Paulus di sini, bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui terlebih dahulu apa yang akan berlaku pada masa depan. Bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman. Yes. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkat. Jadi ini ditulis, ini diambil dari buku Kejadian, Genesis chapter 15 pasal 15. 3.000, kurang lebih 3.600 tahun dulu sebelum Yesus lahir, datang ke bumi ini, Injil sudah diberita kepada Abraham. Injil, memberita Injil.
Apa Injil? Berita baik. Tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Jadi, firman Tuhan mengatakan kepada Abraham, karena engkau percaya, engkau diberkati, engkau benar, orang benar, dan olehmu segala bangsa akan diberkati. Haleluya. Jadi karena iman Abraham, jadi sekarang kamu dan saya juga percaya pada Yesus Kristus. Karena kita percaya kita menjadi berkat, kita telah diberkat, kita menjadi berkat kepada bangsa-bangsa lain. Bagaimana? Karena kita telah percaya, karena mereka akan percaya pada Yesus. Mereka diberkati. Dan orang yang diberkati akan terus memberkati orang yang belum diberkati. Jadi ayat 9 mengatakan, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Dan kita juga terus membaca Galatia pasal 2 ayat 16. Lagi Rasul Paulus mengatakan, diurapan oleh Roh Kudus, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah perjanjian lama. Hukum Taurat yang diberi Allah kepada Musa dari Gunung Sinai pada orang Israel. Firman Tuhan mengatakan di sini, dengar ya. Tidak seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Siapa Kristus Yesus? Injil, berita baik yang telah Abraham dengar itu 3.600 tahun dulu sebelum Yesus lahir. Injil sudah diberita Allah kepada Abraham dan dia percaya dan dia selamat. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sungguh jelas. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, di dalam hukum Taurat, di dalam perjanjian lama, Old Testament, iman besar seharusnya setiap tahun, satu kali dalam setahun iman besar akan masuk ke dalam bait suci, pergi ke dalam tempat yang maha kudus, membawa darah domba sebagai korban untuk pengampunan dosa dirinya sendiri dan juga kepada seluruh umat Israel. Tiap-tiap tahun berulangan. Korban anak domba, darah domba, ini menunjukkan kepada apa yang akan berlaku pada masa depan, pada perjanjian baru, menunjukkan kepada domba Allah, Yesus Kristus namanya, dikorban Allah di atas salib untuk menghapus, itu penting, menghapuskan segala dosa. Satu kali saja korban, cukup selama-lamanya. Satu kali saja pengampunan dosa, kekal selama-lamanya. Bagi kita yang percaya dan terus percaya. Jadi di dalam perjanjian lama, di dalam hukum Taurat, kenapa imam besar tiap-tiap tahun harus membawa darah domba korban itu untuk pengampunan dosa dia sendiri dan orang Israel. Firman Tuhan mengatakan di dalam hukum Taurat hanya darah domba itu hanya menutupi covers, ya, menutupi dosa. Itu sebab harus diulang tahun depan, tahun demi tahun. Tetapi anak domba Allah mati, menyerahkan korban yang terbesar di atas salib. Anak domba Allah, darahnya bukan hanya menutup, tetapi menghapuskan segala dosa kita. Yes, itu sebab berita baik, kita percaya, bukan melaku, tetapi percaya pada siapa? Pada berita baik, Injil yang diberitakan kepada Abraham di Kejadian pasal 15 tadi. Kita selamat. Amin, kita selamat. Ya, jadi iman kepada Yesus Kristus menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Dan firman Tuhan mengatakan, iman datang dari mendengar firman Tuhan.
Saya mau membaca dari Roma, juga Perjanjian Baru, Romans pasal 10. Saya mau membaca daripada ayat 12 sampai 15. Roma pasal 10 17 mengata, ya, iman datang dari mendengar firman Tuhan. Jadi, saya mau membaca dari ayat 12 sampai 17. Oke? Dan kata Tuhan di sini. Firman Tuhan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Begitu juga dengan orang-orang lain. There is no distinctions between Jews and Greek and also other races, other nation. No. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Berseru berartinya memanggilnya. All who call upon him. Yes. Berseru, memanggil, ya. Sebab barang siapa yang berseru, memanggil kepada nama Tuhan. Siapa nama Tuhan? Yesus Kristus. Akan diselamatkan. Tetapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepadanya, memanggil kepadanya, jika mereka tidak percaya padanya? Bagaimana mereka dapat percaya pada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti yang ada ditulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, yang membawa berita baik. Jadi di sini harus ada orang diutus. Untuk apa? Untuk membawa berita baik Injil. Supaya orang mendengar, manusia-manusia mendengar. Kemudian setelah mendengar, baru mereka boleh percaya. Dan bila mereka percaya, mereka akan panggil, mereka boleh memanggil, berseru kepada nama Yesus, dan mereka diselamat. Ini firman Tuhan di sini. Itu sebab mengata, iman datang daripada mendengar firman Tuhan. Jadi kita sekarang, hari ini, walaupun saya yang berkhotbah, saya pun mendengar firman Tuhan, dan iman saya bertambah. Dan pada orang yang belum percaya, dia boleh beriman. Dia boleh respon dan percaya. Ini mujizat. Ya. So, kita melihat di sini kita yang percaya, semua orang yang percaya, murid-murid Yesus, gereja Tuhan perlu pergi memberitakan Injil. Supaya manusia-manusia di mana-mana saja mendengar dan boleh percaya dan berseru kepada nama Yesus dan selamat. Ini kebenaran firman Tuhan. Senang saja. Jadi semua kita yang berita baik, maksud saya sekarang berita baik adalah saksi-saksi Tuhan. Itu sebab hari ini tajuk khotbah saya adalah saksi Tuhan Yesus. Amen. So, kita mau terus melihat kepada firman Tuhan yang mengatakan tentang saksi-saksi ini. Saya mau membaca daripada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan 9. The Acts of Apostles, chapter 1 verse 8 and 9. Ini adalah yang dikatakan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau, dalam bahasa kita, bila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, kata Yesus. Wah, jadi semua orang senang saja. Semua orang Kristen, murid Yesus yang telah menerima Roh Kudus adalah saksi-saksi Tuhan. Amen. Berartinya sungguh sedih tuan-tuan dan puan-puan, karena masih banyak gereja Kristen
belum menerima Roh Kudus. Bahkan ada yang tidak percaya pada Roh Kudus. Ini sedih. Tetapi ini firman Tuhan tidak berubah. Yesus mengatakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku tidak akan lenyap. Dulu, sekarang, selama-lamanya, Yesus masih sama. Sama. Jadi, kita melihat, kita yang telah menerima Roh Kudus, dari Kristen perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Dan bila kita penuh oleh Roh Kudus, kita saksi Tuhan. Tidak kira berapa umur, jantina, siapa pangkatnya. Sama, kita saksi Tuhan. Yes. So Yesus mengata, kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sekarang sudah sampai ke ujung bumi, ya. Ya. Jadi kita melihat di sana. Lepas itu nanti kita terus melihat kepada Kisah Para Rasul pasal 2, di mana Roh Kudus datang. Apa yang dikata Yesus, mereka menunggu di Yerusalem, mereka menerima Roh Kudus. Roh Kudus datang. Dan di pasal 2 itu. Dan kemudian kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, di Acts of Apostles, chapter 2, pasal 2. Setelah mereka menerima Roh Kudus, Petrus berkhotbah yang pertamanya. Petrus ini adalah pastor yang pertama di gereja Tuhan di seluruh dunia. Yang pertama, pastor yang pertama. Yes. So dia berkhotbah setelah dia menerima Roh Kudus. Antara kebenaran yang dikhotbahnya adalah pasal 2 ayat 32 dan 33 saya baca. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Siapa? Kami semua adalah saksi. Siapa yang saksi? Mereka yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua mereka di sana telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Berapa orang? 120 murid Yesus di sana. Semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kami semua, kata Petrus, adalah saksi Tuhan Yesus. Semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Termasuk Maria, ibu Yesus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Maria juga bercakap dalam bahasa roh. Bahasa roh adalah bahasa yang diberi oleh Roh Kudus untuk diucap dalam bangsa-bangsa di dunia ini, ataupun bahasa-bahasa malaikat, bahasa surgawi, untuk diucap, untuk didoa, untuk diterjemah. Kalau ada karunia menerjemahkan bahasa roh, itu tajuk yang lain, ya. Oke. Jadi Petrus telah dipenuhi oleh Roh Kudus, mengatakan kami semua telah dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kami semua adalah saksi Tuhan Yesus. Dan sesudah Yesus ditinggikan oleh kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Itu kata Petrus dalam khotbahnya. Di antara orang ramai yang mendengar sana, kamu boleh melihat, kamu boleh mendengar. Buktinya kami telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau ada Kristen, gereja dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak disembunyi, tidak dapat disembunyi. Yesus mengatakan kamu tidak membawa pelita api dan menutupkannya. Tidak, dia diterang. Orang akan melihat, orang akan mendengar. Buktinya di sini, oke. 120 murid ini yang berkumpul di Yerusalem sebelum menerima Roh Kudus, mereka ketakutan. Mereka takut, mereka bersembunyi di rumah mereka, di tempat mereka dengan pintu tertutup dan berkunci. Karena mereka takut dianiayai oleh orang-orang yang beragama dan kerajaan Rom. Tetapi lihat di sini, setelah menerima Roh Kudus, mereka keluar di kalangan orang ramai, tuan-tuan dan puan-puan. Ada keberanian yang kudus. Itu saya panggil holy boldness.
Ada keberanian roh yang kudus. Bukan keberanian untuk gaduh, bukan keberanian untuk membunuh orang, tidak. Tetapi keberanian yang kudus untuk memberitakan Injil yang memberi keselamatan dan kehidupan kepada manusia. Itu dia. Ini kebenaran Tuhan. Haleluya. Saya pun berkobar-kobar. Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Yes. Jadi kita melihat hasil dari khotbah Petrus pada hari itu, ayat 41. Kisah para Rasul ayat 41 mengata 3.000 jiwa percaya dan bertobat dan dibaptis. Mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ditambah kepada gereja dari 120 murid, ditambah melalui hanya satu khotbah, satu hari, 3.000 jiwa percaya pada Yesus. Hebat, luar biasa, hebat sekali. Haleluya. Yes. Jadi kita sekarang di dalam perjanjian baru, dan di dalam perjanjian baru sekarang kita hidup dalam perjanjian baru. Kita yang percaya, benar-benar percaya, semua orang yang percaya pada Yesus, ya, adalah saksi Tuhan. Amen. Dan di dalam perjanjian lama, Israel adalah saksi Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat 10. Tuan-tuan dan puan-puan, di dunia ini ya, kalau mahkamah panggil seorang itu menjadi saksi, karena ada kes kemalangan pembunuhan, kelayakan orang itu yang menjadi saksi di mahkamah adalah dia berada di tempat kejadian itu, ataupun dia telah mendengar apa yang berlaku, ataupun melihat yang berlaku. So dia menjadi saksi di mahkamah, menjadi bukti kepada apa yang berlaku. He is the evidence. Yes. Itu benar. Yes. So di dalam kita kerajaan, ya Tuhan, ya gereja, yaitu kita yang percaya, kelayakan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus adalah Kisah Para Rasul, the Act of Apostle chapter 1 verse 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sudah saya baca tadi. Apa itu? Menerima kuasa. Apa itu? Roh Kudus. Itu saja kelayakan untuk menjadi saksi Tuhan. Senang? Yes. Jangan ubah. Tidak ada formula. Tidak ada. Oh, kamu mau jadi saksi, kamu harus nomor 1 buat ini, usaha. Nomor 2, kamu lakukan ini. Nomor 3, nomor 4, lakukan itu. Tidak ada. Tidak ada formula. Senang saja. Percaya Yesus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kamu saksi kata Tuhan. Luar biasa. Amen. Oke, tentang Roh Kudus. Saya mau membaca daripada mana? Oke. Oke. Sebelum itu saya mau membaca di dalam Markus pasal 20. Kita yang menjadi saksi ya. Oke. Saksi Tuhan luar biasa. Markus pasal 16 ayat 20. Ini adalah sesudah Yesus bercakap dengan murid-muridnya, terangkatlah dia ke surga dan lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 19. Markus 16 ayat 19. Jadi Yesus telah balik ke surga. Dan ayat 20 mengatakan, mereka pun, siapa mereka? Yaitu murid-murid Yesus. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan, yaitu membuktikan firman yang mereka kabarkan dengan tanda-tanda yang menyertai. Wah, amen. Tapi yang saya heran, firman Tuhan mengatakan, mereka pun pergi ke seluruh penjuru dan memberitakan Injil. Dan Tuhan bekerja bersama mereka. Baik, padahal Tuhan sudah balik ke surga. Tuhan sudah di surga. Bagaimana pula firman ini mengatakan,
Tuhan turut bekerja. Siapa itu? Roh Kudus. Roh Kudus yang dalam kita, yang kita terima, turut bekerja. Apa dia kerja? Membuktikan apa yang kita berita itu adalah benar. Dengan apa dia membukti? Tanda-tanda. Berartinya mujizat-mujizat. Kita tumpang tangan pada orang sakit sembuh. Orang yang dirasuk roh-roh jahat, kita usir roh jahat itu, mereka dibebas. Orang mati dibangkit, dan kita beritakan Injil. Orang percaya dan selamat. Siapa yang membukti itu? Roh Kudus. Amen. Kita hanya saluran. Bukan kita yang menyembuh orang. Bukan kita yang membebas orang dari setan. Bukan. Roh Kudus yang di dalam kita itu. Itu sebab penting. Saksi-saksi Tuhan harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah saksi. Tanpa Roh Kudus tidak ada apa-apa berlaku. Dan di dalam nama Yesus sembuh. Sembuh. Siapa yang menyembuh? Roh Kudus di dalam kita yang menyembuh. Roh Kudus yang membebas. Roh Kudus yang menginsaf. Sehingga orang itu boleh percaya. Kita hanya saluran. Supaya nama Yesus dipermuliakan. Only the name of Jesus is glorified. Amen. Jadi, semua kita yang percaya adalah saksi Yesus. Bukti, evidence bahwa apa yang dikata oleh Yesus tentang dirinya adalah benar. Ya, bahwa apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya adalah benar. Siapa saksinya? Kita. Buktinya kita. Yes, yang ada Roh Kudus. Amen. Ya. So, saya membaca lagi di mana Yohanes pasal 15 tadi ya. Ayat 26 dan 27. John, the Gospel of John, chapter 15 verse 20 and 27. Oke. Ini Yesus semasa masih di bumi dan dia mengatakan kepada murid-muridnya tentang Roh Kudus. Jikalau penghibur, siapa penghibur? Roh Kudus. Satu dari gelaran Roh Kudus adalah penghibur. Yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran juga Roh Kudus. Yang keluar dari Bapa, yang akan bersaksi tentang aku. Siapa yang akan bersaksi tentang Yesus? Roh Kudus akan bersaksi tentang aku, kata Yesus. Dan bagaimana, apakah saksian Roh Kudus yang di dalam kita ini tentang Yesus? Roh Kudus bersaksi dengan kita dan orang lain juga bahwa Yesus adalah benar-benar juru selamat dunia dan Tuhan. Dia benar-benar mati karena dosa kita. Dan dia dikubur. Dan setelah 3 hari dia bangkit hidup kembali dalam tubuh yang baru yang mulia. Kemudian dia terangkat kembali ke surga. Dia akan datang lagi dan turun surga untuk membawa kerajaannya balik ke surga. Dan seterusnya. Roh Kudus yang bersaksi tentang itu. Itu sebab banyak orang tidak mengerti. Saya tidak paham. Boleh kamu terangkan. Kita boleh terang sampai kita tidak ada lagi di dunia. Orang tidak akan mengerti. Kenapa? Hanya Roh Kudus adalah kuasa memberikan saksian itu. Untuk kita ada pengertian. Ini penting, senang. Roh Kudus. Ya. Roh Kudus akan bersaksi. Yesus adalah penyembuhmu. Yesus adalah pembebasmu. Membebas orang dari roh-roh jahat. Kita salurannya. Yes. Yesus adalah damai sejahteramu. Yesus adalah sukacitamu. Yesus adalah ini itu. Semua itu kita baca, kita dengar. Tetapi Roh Kudus di dalam kita harus menjadi saksi. Tuhan Yesus mengatakan, ya itu benar. Dan hebat saudara. Ini yang membangunkan iman kita. Yes. Senang. Puji Tuhan.
Yes. So, di dalam Yohanes pasal 16 juga, pasal 16, John 16, ayat 7 dan 8. Juga Yesus teruskan tentang Roh Kudus kepada murid-muridnya. Namun benar yang kukata ini kepadamu, kepada muridnya. Siapa murid Yesus sekarang? Kita. Amen. Yang percaya pada Yesus. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika Yesus pergi kemana? Setelah dia bangkit dari kubur, dia kembali ke surga. Di sana, pergi ke sana. Surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, yaitu Roh Kudus, itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Jadi bukan hanya kita percaya pada Yesus. Yesus pergi balik ke surga untuk mengutus Roh Kudus kepada kita. Jadi mana boleh kita tolak. Kita mengatakan kita percaya kepada Yesus. Dan Yesus mengutus Roh Kudusnya, kita menolak tidak. Kita menerima. Itu siapa yang memberi Roh Kudus? Yesus. Amen. Dan kalau ia datang, siapa datang? Roh Kudus datang yang akan menginsafkan dunia. Dunia berarti orang yang belum bertobat, orang yang masih tinggal dalam dosa. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Untuk ringkasnya, untuk senang saja perkataan yang lain, Roh Kuduslah yang menginsaf manusia bila kita memberitakan Injil, sehingga manusia itu tersentuh dan bertobat dan percaya. Berartinya Roh Kuduslah yang menyelamat, bukan kamu dan saya. Amen. Roh Kuduslah yang menyembuh, bukan kamu dan saya. Roh Kuduslah yang memberi hidup baru, bukan kamu dan saya. Kita saluran, kita saksi, ingat. Tetapi kita penting juga. Tuhan mengutus kita. Yes. Haleluya. Jadi, semua kita yang percaya pada Yesus adalah saksi Tuhan. Dan kebenarannya juga adalah penting ini. Semua kita yang percaya kepada Yesus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, lambat laun. Itu perkataan lambat laun. Sooner or later. Masing-masing mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus yang hidup. Ini ajaib. We, sooner or later, will have a personal, continue personal relationship and experience with the living Jesus. Ini mengubah kehidupan. Ini mendatang keajaiban. Saya ingat semasa saya pada mulanya saya baru percaya pada Injil, yes. Bila mereka saksi-saksi Tuhan, mereka membawa berita baik. Mereka ini dari Singapura. Umur saya pada masa itu adalah 33 tahun. Itu 35 tahun yang lalu. Kurang lebih tahu umur saya sekarang ya, masih muda. Haleluya. So, dengan istri saya di rumah gereja itu, dalam kebaktian itu. Dan anak saya pada masa itu kurang lebih 4 tahun. Yes. Dan pertama kali saya mendengar Injil. Dan saya merasai hadirat Tuhan. Begitu kuat. Saya tersentuh. Saya menangis. Sampai semen lantai rumah gereja itu basah. Tidak dapat dihenti. Begitu diinsaf oleh Roh Kudus. Dan saya merasai kasih Tuhan begitu besar. Ya, kemudian saya percaya. Dan bila saya percaya, saya memiliki keinginannya baru. Tuan-tuan dan puan-puan. Tidak pernah berlaku itu. Dan saya mulai menyanyi. Sebab dulu sekarang juga saya boleh main gitar. Dulu saya pemusik. Orang musician ya. Dan saya menyanyi lagu rohani. Puji Tuhan, sembah Tuhan. Saya membaca Alkitab. Dan apa yang berlaku? Saya dan istri mula bersaksi. Dan ini pribadi saya mula bersaksi dengan ibu bapak saya. Dan adik-beradik saya. Dan semua mereka
percaya pada Yesus. Luar biasa. Ajaib. Padahal masa itu saya orang kata adalah masih Kristen bayi. A very new Christian. Few months only. Beberapa bulan saja. Yesus sudah pakai. Ajaib. Jadi tidak kira berapa lama kita sudah percaya Yesus, menjadi pastor kah, menjadi ahli beras biasa kah, budak kah, ya orang dewasa, orang muda-mudi kah, orang tua kah, tidak mengikut apa gelarannya, jentinanya. Kita percaya Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita saksi Tuhan. Amen. Yes. Ceritakan, katakan kepada mereka yang belum percaya apa yang Tuhan telah laku di dalam hidupmu dan saya pribadi. Kongsikan apa yang Tuhan telah laku dalam hidup kita yang luar biasa ajaib. Penting. Saya mau membaca dari Perjanjian Baru. The New Testament also. Dalam buku Markus. Gospel of Mark. Chapter 5 verse 1 through to 20. Markus pasal 5 ayat 1 sehingga 20. Nanti boleh baca tulis saja ya. Ya. Saya mau menceritakan kisah ini yang benar ini ya. Sejarah ini. Oke. Di mana Yesus dengan murid-muridnya, dengan perahu, mereka tiba di suatu daerah yang dipanggil Garasa. Yes. Dan di situ seorang yang dirasuki roh-roh jahat datang pada Yesus. Seorang ini dirasuk roh-roh jahat. Sungguh dahsyat. Orang-orang yang membelenggunya dan merantainya, setiap kali orang membelenggu dan merantainya, dia begitu kuat, dia putus dan patahkan belenggu itu dan rantai itu. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun cukup kuat untuk menjinakkannya, untuk mengawalnya. Dan siang dan malam, siang dan malam dia berkeliaran di pekuburan, di tempat kubur dan bukit-bukit, berteriak dan memukul dirinya dengan batu. Tuan-tuan dan puan-puan, setan, roh-roh jahat mau mendera kita manusia, mau mendatangkan kebinasaan, sengsaraan, keseksaan. Yesus mengatakan, setan datang untuk mencuri. Apa dia curi dari kamu dan saya? Mencuri damaimu, mencuri kesehatanmu, mencuri kebaikanmu, dan seterusnya. Tetapi aku datang, kata Yesus, untuk memberi kamu hidup yang berlimpah-limpah. Amen. Jadi kita melihat orang dirasuk oleh roh-roh ini, dia memukul dirinya dengan batu. Siapa yang menyiksanya? Roh-roh jahat itu. Ya. Dan dia datang kepada Yesus. Dan firman Tuhan di dalam Markus 5 ayat 7 mengatakan, bila dia datang kepada Yesus, dia berteriak dengan nyaring. Katanya, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan seksa aku. Bagaimana orang ini ya kenal Yesus dan tahu pula Yesus anak Allah maha tinggi. Padahal dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Yesus pertama kali pergi sampai ke daerah Garasa itu. Belum pernah pergi sana sebelum itu. Jadi pada beberapa minggu yang lalu saya ingat saya telah berkhotbah tentang malaikat-malaikat. Malaikat terang, malaikat gelap. Tuan-tuan, puan-puan, roh-roh jahat dan setan. Sebelum mereka menjadi setan dan roh jahat, mereka ini adalah malaikat-malaikat Tuhan di surga. Bercampur dengan Tuhan. Telah menyembah Yesus pun. Tetapi setan, Lucifer itu sebelum dia dipanggil setan. Dan
semuanya malaikat terang sebanyak 33% kurang lebih mengikut setan. Jatuh dalam dosa karena setan sombong. Dan Tuhan mengusir dia dari surga. Sekarang setan dan roh jahat membuat kejahatan, semua kejahatan dari setan dan roh jahat di dunia ini, di dalam hidup manusia. Kalau boleh mereka mau masuk dalam hidup manusia supaya membinasakan manusia. Jadi ini yang berlaku. Itu sebab dia kenal siapa Yesus dan tahu ini kebenaran juga. Kamu dan saya sebagai saksi Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan juga tahu setan roh juga tahu siapa kamu. Dan mereka takut. Hadirat Tuhan bersama kita, Roh Kudus bersama kita. Mereka seksa kalau kita memberitakan berita baik. Jadi dia mengatakan kepada Yesus, demi Allah jangan seksa aku. Kenapa dia mengatakan begitu? Dia seksa kan? Dia sakit lah. Kenapa? Ayat 8 memberitahu kita kenapa. Karena sebelum itu Yesus sudah pun mengata kepadanya, hei engkau roh jahat, keluar dari orang itu. Orang ini. Itu yang menyiksa roh-roh jahat itu. Firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus yang keluar dari mulut Tuhan. Sama juga yang keluar dari mulut kamu dan saya sebagai saksi. Kita penuh kuasa. Bukan untuk membunuh, tetapi untuk memberi kehidupan kekal kepada manusia. Amen. So, itu yang menyiksanya. Ya. Dan ayat 9 mengata, kemudian ia bertanya kepada orang itu. Siapa bertanya? Yesus bertanya kepada orang yang kerasukan roh-roh jahat itu. Siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion. Karena kami banyak. Wah, padahal dia hanya satu orang. Tetapi mengatakan namaku Legion. Karena kami ramai, banyak kami. Tuan-tuan dan puan-puan. Dalam tentara Roma, satu legion tentara Roma adalah 6.000 orang tentara. Satu legion, 6.000 orang tentara. Ramai, banyak. Dan manusia yang dirasuk-rasuk roh jahat ini mengatakan namanya legion. 6.000 roh jahat di dalam dia. Siapa boleh mengerti 6.000 roh jahat boleh masuk satu tubuh? Ini sesuatu rohani. Hanya Roh Kudus boleh membuktikan. Ia benar. Alam rohani. Alam terang dan gelap. Banyak yang kita tidak tahu. Yes, tapi apa kita tahu? Firman Tuhan sudah mengatakannya. Patut dan dia begitu kuat. Tetapi untuk meringkaskan kisah ini, Yesus mengusir semua 6.000 roh jahat itu keluar dari tubuh seorang itu. Dan firman Tuhan mengatakan, dia menjadi normal. Tidak seperti orang gila lagi. Dia menjadi normal, dia duduk. Sudah berpakaian, berarti dia sebelum itu telanjang. Sudah berpakaian dan waras. In his right mind. No more crazy. Ini bukan cerita dongeng. Ini kebenaran. Sekarang Yesus masih melakukannya oleh Roh Kudus melalui kamu dan saya sebagai saksi Tuhan. Dan apa yang berlaku kemudian? Orang itu sudah seperti orang biasa, Pak. Dan bila Yesus dan muridnya mau meninggal tempat Gerasa itu, dia mengikut. Dia mau mengikut Yesus. Dia mengatakan, bawa aku bersamamu Yesus. Dia mau menjadi pengikut Yesus. Tetapi Yesus melarangnya. Apa kata Yesus di dalam ayat 19? Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu. Yesus tidak membiarkan dia untuk mengikut Yesus. Dan Yesus mengatakan kepada dia, pulanglah ke rumahmu. Wah, ada rumah sekarang. Bukan diam di kubur lagi. Pulanglah ke rumahmu. Kepada orang-orang sekampungmu. Dan beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat
Tuhan atasmu. Haleluya. Dan bagaimana ia telah mengasihanimu. Bagaimana Yesus telah mengasihani dia. Ayat 20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan. Memberitakan, dia menjadi saksi Yesus. Tidak tunggu-tunggu. Tidak tunggu pergi sekolah Alkitab. Menghadiri seminar ini, convention ini. Tidak perlu. Jangan salah paham. Saya tidak melarang. Tetapi saya mau ikut firman Tuhan. Senang. Dia menjadi orang yang memberitakan saksi Tuhan. Dia mulai memberitakan di daerah Decapolis. Decapolis adalah 10 kota. Itu arti Decapolis, 10 kota. Just pikir, seorang ini saksi Yesus memberitakan Injil di 10 kota. Segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, itu penting. Dan mereka semua menjadi heran. Kemuliaan bagi Yesus. Tidak macam-macam. Bukan kuat. Bukan gagah. Tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Amen. So, katakan kepada siapa saja. Apa yang Tuhan Yesus telah laku di dalam hidup kamu dan saya secara pribadi. Itu saksian kita. Dan seterusnya. Jadilah saksi Tuhan di rumah-rumah kamu, pada keluarga yang belum percaya, kepada jiran-jiran, kepada kawan-kawan, di mana saja. Yes. Melalui handphone, internet ada, ya. Karena ini adalah hanya satu cara Tuhan menyelamat manusia yang berdosa. Melalui kita, saksi-saksi kita yang benar-benar percaya Tuhan. Amen. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah mau semua manusia yang berdosa bertobat dan hidup, kata Allah. Tuhan tidak mau kita mati. Bukan Tuhan yang membunuh. Tuhan tidak seronok untuk menghukum manusia. Walau sejahat manapun. Tuhan tidak seronok untuk menuduh ataupun untuk menghakimi. Tidak. Oke. Saya mau membaca dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Apa kata Tuhan? Dalam buku Ezekiel pasal 18, boleh tulis dari ayat 20 sampai 24. Saya akan membaca ayat 23 saja. Apa kata Tuhan? Ini hati Tuhan, ini pandangan Tuhan. Katanya, adakah kamu menyangka bahwa aku suka melihat orang jahat mati? Firman Tuhan. Tidak. Aku mau semua bertobat. Aku mau dia bertobat dan hidup. Amen. Itu kata Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang membunuh. Bukan Tuhan yang memati. Siapa yang memati, siapa yang membunuh? Dosa. Itu dia. Dosa yang membunuh. Itu penting. Ya. Jadi itu sebab Tuhan mengutus banyak saksi ke dalam dunia ini supaya manusia tidak mati dalam dosanya dan hidup dalam Yesus. Tuan-tuan dan puan-puan, seluruh Alkitab kalau kita baca, Allah tidak berhenti menghantar, mengutus saksi-saksinya. Nabi-nabi, rasul-rasul, murid-murid, semua saksi-saksinya kepada umatnya Israel. Berulang kali umat Israel, karena umat Israel berulang kali jatuh dalam dosa. Dan juga kepada dunia. Kenapa? Karena Tuhan
Allah yang mencipta langit dan bumi segala isinya. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, Bapa Tuhan Yesus. Dia sangat-sangat mengasihi manusia yang diciptanya. Dan tidak mau kita mati dalam dosa, pergi ke neraka. Tidak ada peluang lagi. Peluangnya sekarang dalam kita hidup untuk pilih surga ataupun neraka. Bukan setelah kita mati. Tidak ada peluang bagi orang mati. Hanya orang hidup. Allah mengata, saya bukan Allah yang mati. Saya Allah kepada orang yang hidup. Dia Allah yang hidup. Amen. So, kita melihat, walaupun setelah kita tidak ada di dunia ini, ya, dalam pengangkatan, saya ada berkhotbah tentang pengangkatan di dalam Facebook. Walaupun setelah pengangkatan, yaitu pengangkatan adalah rapture dalam bahasa Inggris, yaitu di mana Yesus sekarang di sorga, dia turun dari sorga, dia landing, mendarat di atas udara, langit sana, untuk mengambil kita yang percaya kepada dia, yang sudah mati, yang belum mati, akan diubah, diberi tubuh yang baru, tubuh yang mulia seperti Yesus. Dan kita akan diangkatnya, bertemu dengan dia di atas langit. Dan kemudian di sana bersama kita, dia membawa kita ke surga. Untuk bersama dia kekal selama-lamanya. Jadi kita yang percaya, gereja tidak ada lagi di dunia ini. Jadi tidak ada lagi saksi kan? Tidak ada bersaksi, tidak dapat bersaksi lagi kita. Karena kita pada masa itu sudah di surga. Tetapi firman Tuhan mengatakan masih Tuhan tidak meninggal umatnya Israel dan dunia ini. Dia masih mengutuskan saksi. 2 saksi. Pada penderitaan besar itu. Bila kita diangkat ke surga, itu masa pengangkatan boleh berlaku bila-bila masa dari sekarang. We are waiting. Ini pengharapan yang sungguh bahagia. The blessed hope. Ya. Bila kita diangkat, gereja tidak ada di sini lagi. Semua orang percaya dari suku bangsa, setiap bahasa dan kulit yang percaya pada Yesus tidak ada di bumi lagi. Dan dunia ini akan dipenuhi oleh penderitaan besar. 7 tahun. Hebat, teruk. Tetapi walaupun dalam penderitaan besar itu yang datang ke dunia ini, Tuhan masih menghantarkan saksi-saksinya. Di dalam Wahyu pasal 11, boleh baca di sana, pasal 11, dia menghantar 2 saksinya ke Yerusalem, kepada penduduk-penduduk di sana, kepada orang Israel. Dan 2 saksi ini hebat. Ada pengkhotbah yang mengatakan 2 saksi ini adalah, seorang adalah Enoch di Perjanjian Lama, buku Kejadian, dan seorang adalah Elijah di Perjanjian Lama dari buku Raja-Raja, The Book of Kings. Kenapa? Karena pengkhotbah ini mengatakan Henok dan Elia tidak mati. Mereka diangkat hidup-hidup ke surga oleh Tuhan. Dan mereka percaya 2 saksi yang dihantar oleh Tuhan pada waktu penderitaan besar ini kelak adalah Henok dan Elia. Tetapi ada juga pengkhotbah mengatakan bukan Henok, tetapi Musa dan Elia. Jadi beda pengetahuan mereka ini. Jadi kenapa mereka mengatakan Musa dan Elia? Karena mujizat-mujizat yang dilakukan oleh 2 saksi ini adalah sama yang dilakukan oleh Musa dan Elia. Apa? Dua saksi ini melakukan mujizat seperti Musa. Apa yang dilakukan Musa? Musa mengubah sungai-sungai air menjadi darah. Itu yang dilakukan oleh 2 saksi ini. Dan juga Musa mendatangkan wabak yang mendatangkan maut. Plagues, deadly plagues to Egypt, di Mesir. Jadi 2 saksi ini juga mendatangkan wabak-wabak yang mendatangkan maut kepada kota itu. Ya. Dan apalagi Elijah, dia mendatangkan
api dari sorga untuk menghanguskan musuh-musuhnya. Dan begitu juga dua saksi ini mendatangkan api kepada orang yang mau mencenderakan mereka. Dan juga Elijah juga menahan supaya hujan tidak turun. Dan dua saksi ini pun sama, menahan hujan tidak turun. Jadi, tetapi bila kita membaca, saya membaca firman Tuhan, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Wahyu pasal 11 itu, tidak ada Tuhan menyebut nama orang dua saksi itu. Tidak ada dia tulis siapa nama mereka. Jadi, kalau Tuhan tidak tulis nama ataupun sebut nama, jangan kita menegak. Jangan mengatakan dua saksi ini, Henok kah, Musa kah, Ilya. Jangan. Pada Tuhan nama tidak penting. Gelaran tidak penting. Tetapi message-nya penting. Jadi kita mau tanya, apakah message dua saksi ini kepada orang Israel di Yerusalem pada masa itu kelak? Adalah ini. Dua saja. Firman Tuhan mengatakan, dua saksi ini akan bernubuat. Apa bernubuat itu? Bernubuat berartinya mereka mengkabarkan apa yang Tuhan mau kata kepada orang Israel di Yerusalem. Dan nomor dua, mereka memberikan kesaksian. Apa kesaksian itu? Berita baik tentang Yesus Kristus kepada mereka, umat-umat Israel di Yerusalem. Itu yang dilakukan mereka. Bernubuat dan kesaksian. Itu saja yang kita tahu. So, apa yang berlaku? Umat penduduk-penduduk di Yerusalem, orang Israel di Yerusalem benci dengan mereka, mau mencenderakan mereka, tidak suka. Firman mengatakan mereka terseksa apabila dua saksi ini datang ke Israel dan Yerusalem sana bernubuat dan bersaksi. Kenapa? Heran, sudah terbalik. Bukannya untuk membunuh ataupun marah-marah orang, tetapi untuk memberi berita baik. Keselamatan, hati Tuhan yang mau orang bertobat dan hidup. Itu orang benci. Itu sebab firman Tuhan mengatakan pada akhir zaman ini, Tuhan tahu manusia yang berdosa. Apa yang baik, mereka akan mengatakan itu jahat. Apa yang jahat, mereka akan mengatakan itu baik. So, tidak heran. Ya, Tuhan telah memberitahu kita beribu tahun yang lalu. Yes, ini akan berlaku. Jadi apa yang berlaku? Hebat dua saksi ini. Orang mau mencendera dua mereka ini, mereka dibunuh dengan api yang keluar dari mulut mereka. Dan untuk meringkaskannya, dan tiba-tiba binatang dari jurang maut, the beast from the abyss, datang ke Yerusalem. Siapa binatang dari jurang maut itu? Dia adalah Antikristus. Tetapi mereka di Yerusalem, orang-orang Israel tidak tahu, buta. Ya, pikir dia ini adalah juru selamat mereka. So, binatang dari jurang maut ini adalah Antikristus. He is the Antichrist that is to come. Ya, yang akan datang sana. Dan apa yang dia buat? Dia bunuh dua orang saksi ini. Hebat? Yes. Tuhan mengizinkannya. Dua saksi ini mati. Dan Antikristus itu tidak mau mayat-mayat dia dua orang ini dikubur. Jangan. So, jadi terbiar dua mayat saksi-saksi Tuhan ini di kota Yerusalem. 3,5 hari. Firman Tuhan mengatakan seluruh dunia tahu tentang berita itu. Dan seluruh dunia bersukacita dan merayakan kematian dua saksi ini. Kenapa? Karena dua saksi ini telah menyiksa mereka dengan nubuat-nubuat. Firman dari Tuhan. Dan berita baik Injil Yesus Kristus. Sedih. So mereka memberi hadiah kepada satu sama lain karena dua saksi ini mati. Biar di sana jangan kubur. 3,5 hari. 3,5 hari kemudian firman Tuhan mengatakan roh
yaitu nafas Allah yang hidup masuk ke dalam mereka. Apa nafas Allah yang hidup? Roh Kudus, the living breath of God. Roh Kudus masuk ke dalam tubuh dua mayat ini dan menghidupkan mereka kembali, dan mereka bangkit. Dan pada saat itu kedengaran suara yang nyaring dari surga mengatakan kepada dua saksi ini, mari angkat ke sini, come up here. Dan mereka pun angkat ke surga. Pengangkatan, yes. Dan orang-orang Israel di Yerusalem semuanya melihat kejadian itu. Dan mereka, firman Tuhan mengatakan, sangat ketakutan. Dan pada saat itu juga gempa bumi di kota Yerusalem. 1/10 kota itu runtuh. Dan 7.000 jiwa orang Israel mati karena gempa bumi itu. Dan firman Tuhan mengatakan, yang lain, yang hidup, yang lain, mereka ketakutan. Dan firman mengatakan, mereka memuliakan Allah yang di surga. Apa artinya? Mereka sadar dan mereka bertobat. Mereka baru tahu sekarang setelah melihat apa yang berlaku itu. Mereka percaya apa yang telah dinobat oleh dua saksi ini, telah diberita saksian dua saksi ini. Mereka percaya pada Yesus. Mereka selamat. Yes. Dan untuk meringkaskan cerita ini, dan kemudian makhluk dari jurang maut itu, the beast from the abyss, Antichrist. Antikristus itu menjelma dan menyatakan dirinya di bait suci dan mencemar segala korban-korban di sana dan mengatakan kepada orang Israel, akulah Allah, sembah aku. Oh, pertama kalinya orang Israel sadar bahwa selama ini mereka telah ditipu. Mereka pikir itu adalah juru selamat, Mesias mereka. Tetapi dia adalah bukan Kristus. Dia antikristus. Dan pada masa itu apa yang berlaku? Orang-orang Israel yang sadar itu, mereka lari dari Yerusalem, lari dari Yudea, dan ke padang gurun, pada gunung-gunung. Dan Allah akan melindung mereka, memelihara mereka dari antikristus selama 3,5 tahun. Yesus sebelum dia bangkit ke surga, sebelum Yesus mati, telah memberitahu umat Israel melalui murid-muridnya. Dia mengatakan kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 24 ayat 15 dan 16, tulis. Yesus mengatakan dalam bahasa Malaysia, bencana yang dahsyat itu antikristus. Dalam bahasa Indonesia, pembinasa keji itu antikristus. Dan dalam bahasa Inggris saya mau membacanya, when you see, kata Yesus kepada orang Israel, when you see the abomination of desolation standing in the holy place, flee to the mountains. Amen. Yesus mengatakan tentang antikristus yang akan berdiri menjelma di bait suci dan mencemari korban-korban itu dan mengatakan dirinya Allah, sembahku. Dan Yesus mengatakan bila kamu melihat itu, lari kepada padang gurun, ke gunung-gunung. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan memelihara dan menjaga mereka selama 3,5 tahun lamanya. Setelah itu, berartinya penderitaan besar di dunia ini 7 tahun. 7 tahun kita di surga. Dan 3,5 tahun yang pertama itu, dua saksi tadi, ya setelah dua saksi itu bangkit ke surga, umat Israel lari karena antikristus menjelma di Yerusalem dan memerintah seluruh dunia pada masa itu. Dan 3,5 tahun kemudiannya, yang percaya pada Yesus, Tuhan memelihara mereka, menjaga mereka di padang gurun, di bukit-bukit, gunung-gunung. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan, ini saya baru tahu, tidak banyak orang tahu ini, rahasia ini baru keluar, tidak lama. Pada tahun 1966,
yaitu sebelum peperangan 6 hari itu di mana Israel menang, ada sekumpulan Kristen. Mereka pergi ke Israel. Dan dari Israel mereka naik bus dan mereka pergi ke padang gurun, padang pasir, yang tempat yang bernama Petra di Yordan. Ini daerah Yordan di selatan Yerusalem. Apa yang mereka bawa? Dalam bus itu mereka bawa beribu-ribu kitab suci. Perjanjian baru, perjanjian lama sepenuhnya. Yes. Dalam bahasa Ibrani. Dan mereka pergi ke Petra. Dan di gunung-gunung itu ada gua. Dan di sana mereka menyembunyi beribu-ribu kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Karena mereka percaya bila berlakunya pada penderitaan besar, sebahagian dari orang Israel akan diselamat dan dilindung oleh Tuhan di padang gurun. Dan mereka percaya itulah padang gurun di mana mereka akan pergi nanti bila Antikristus tiba di bait suci. Haleluya. Haleluya. Jadi kita melihat setelah 3,5 tahun itu, 2 saksi tidak ada lagi di dunia ini. Jadi masih juga Tuhan pada 3,5 tahun yang akhir dalam penderitaan besar itu masih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan mengutuskan sekarang 3,5 tahun yang akhir penderitaan besar itu 144.000 saksi-saksi dari bangsa orang Israel untuk memberitakan Injil. Dari sana kita tahu ada di antara manusia di dunia ini, termasuk orang Israel, akan percaya pada Yesus. Selamat. Tetapi firman Tuhan mengatakan korbannya besar. Apa korbannya besar? Mereka akan dipancung semua. Yes. So, apa message Tuhan? Yalah ini. Teruslah kita yang percaya pada Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus menjadi saksi-saksi Tuhan. Sampai dia datang. Message-nya adalah juga Tuhan tidak mau manusia yang masih berdosa terus tinggal dalam dosa dan mati pergi neraka. Tuhan mau mereka bertobat. Jadi bertobatlah. Hiduplah. Pilih kehidupan. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 mengata, Roh Kudus mengata. Ini Roh Kudus mengata. Hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan mengeras hatimu. Jangan mengeras hatimu. Percayalah. Berserulah kepada nama Yesus. Dan kamu selamat. Senang. Yesus katakan, aku berseru, aku panggil kau. Aku percaya. Kau adalah juru selamat yang ku cari-cari selama ini. Hari ini aku dengar suaramu. Suara Roh Kudus. Ini adalah hari keselamatan. Amen. Saya memberi kemuliaan bagi Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amen.